Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faik Kabaror, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo, Semarang dengan NIM 25031171711. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Peterongan pada kelas 6 dengan tema hukum halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana. Berwudu. Niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala Rasulil rak'ataini mustaqbilan qiblati Allahu Akbar. Kabirallahu
Sebelum memulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan Chelsea bisa memimpin Indonesia Raya. Baik. Hiduplah Indonesia Raya, tanahku, Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilanjutkan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan Indonesia hebat. Beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, ikut cepat beristirahat. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, silakan. Baik anak-anakku, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang minta maaf ya, maafin nggak ya. Tentang apa kemarin belajarnya? Tentang minta maaf. Karena manusia itu selalu berhadapan dengan kesalahan. Al-insanu mahalul khotok wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada manusia yang selalu benar. Walaupun itu orang tua, anak kecil, presiden, polisi, guru, pasti pernah mengalami kesalahan. Makanya kita harus siap untuk meminta maaf. Jadi hari ini kita memasuki bab 4 tentang hukum halal dan haram. Mana kertasnya yang halal? Naikkan. Halal. Oke. Halal. Bagus. Haram. Halal. Halal ditaruh tangan kanan, haram ditaruh tangan kiri. Siap? Oke. Halal, haram. Oke, good. Hari ini tujuannya kita bersama-sama memahami pentingnya halal apa? Apa? Halal, jangan halal. Ha pakainya ha, halal dan haram untuk menjadi anak soleh Indonesia. Itu halal, makanan yang diperbolehkan, diizinkan. Apa itu haram? Kalau mendoan tapi nyuri di kantin halal enggak? Loh, mendoan kan halal. Kenapa kok jadi haram? Karena mencuri. Kalau kuda halal atau haram? Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tapi hari ini kalian bisa memahami tujuan pembelajaran adalah halal dan haram. Apa itu halal dan apa itu haram? Islam, simak bersama. Siapkan kertasnya, halal atau haram. Halal berarti salah satu. Dan haram berarti halal tangan kanan, haram tangan kiri. Oke, siap. 18 hewan halal atau haram. Pilih salah satu. Subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Mari kita mulai. Siapkan. Hewan yang pertama. Hewan pertama. Beruang. Coba 3,
2, 1. Jawabannya oke. Jawabannya Kenapa kok beruang haram? karena yang memiliki taring sifatnya haram untuk dikonsumsi. Karena bertaring. Nanti akan semakin sulit nih. Lanjut lagi ya. Selanjutnya, hewan yang kedua. Halal atau haram? Ayo lihat. Halal atau haram? Bebek gampang ya. Oke. Itu adalah halal. Bebek enak sekali. Bebek bakar, bebek goreng boleh. Asalkan diolah dengan cara yang halal. Yang tidak boleh bebek yang sudah Bebek tidak mempunyai mati taring atau dan batang tidak boleh. binatang yang buas. Lanjut lagi. Hewan ketiga. Kuda. Kuda. Halal atau haram? Ayo. Pilih salah satu. Kuda ada yang haram, ada yang halal, atau yang haram. Pilih salah satu. Halal. Kuda itu halal, tapi hukumnya makruh. Namun sih disarankan Lebih baik tidak usah dimakan. hewan yang keempat. Hewan yang keempat. Jadi tahu kan? Kucing. Kucing. Halal atau haram kucing? Kucing. Jadi jawabannya Oke, haram. seperti beruang sebelumnya, hewan predator dan haram. Kenapa kok haram? Taring itu dikategorikan Karena memiliki ya, taring. lebih baik sih dipelihara aja. Jadi semua hewan bertaring itu dilarang. Yang kelima, Hewan kelima. Siap. kelelawar. Wah, apa ini? Halal atau haram? Pilih 3, 2, 1. Oke, benar semuanya haram. Karena bisa disamakan dengan burung yang tidak berbulu dan burung pemangsa yang mempunyai cakar, sehingga kelelawar dianggap haram untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi. Nah, Kelelawar dari tidak boleh ya. Kamu benar berapa nih? Share di komen ya. Tadi salah berapa tadi? Ada 13 Masih ada soal selanjutnya. Hewan keenam. Kecoa. Ada yang pernah makan halal? Kecoa loh. Ayo kecoa loh. Kecoa. Mau kecoa? Nah, jawabannya Haram. kecoa itu haram karena serangga haram Iya. untuk dimakan. Hal ini karena serangga dianggap tidak Karena menyenangkan menjijikkan. dan halal selalu dikaitkan dengan apa yang baik. Jadi kalau hewannya menjijikkan tuh otomatis haram. Hewan ketujuh, belalang. Halal atau haram? Belalang loh, ada yang haram, ada yang halal. Ayo. Belalang. Belalang. Belalang boleh dimakan karena Nabi saat perang pernah memakan berdasarkan hadis belalang. yang sudah dijelaskan. Lanjut Boleh lagi. baik itu disembelih atau Hewan yang kedelapan. hewan ke-8. Belut. Belut. Belut loh. Menjijikkan deh ini. Belut loh. Allah haram. Ada yang haram, ada yang halal. Halal. Para ulama memandang belut termasuk ikan sehingga Boleh dimakan. dimakan. Dan belut bukan digolongkan Boleh sebagai dimakan ya belut ya. Gimana? Apa kamu benar menjawabnya? Hewan ke-9. Burung elang. Burung elang. Boleh enggak burung elang dimakan? Haram, Bu. Haram, haram. Oke, kelompok 1 haram. Haram, Jawabannya tidak burung boleh. elang. Kenapa kok haram? Yang penting Haram ini. ya. Sama seperti burung gagak. Nah, burung elang ini memiliki cakar yang tajam dan merupakan burung pemangsa sehingga digolongkan haram. Pemangsa Hewan atau yang karnivora. ke-10. 10. Bison. Bison loh. Bison loh. Halal ya kelompok sini haram. Haram halal, halal haram. Bison halal. Bison boleh dimakan. Memiliki kuku Kan mirip sapi, bison ya. Kayaknya
Jadi boleh Buat dimakan. agar satu hewan bisa Bison boleh dimakan. Nah, selamat ya, 10 hewan. Salah berapa tadi? Salah berapa? Oke. Soal yang ke-11. Tikus. Boleh enggak? Haram, 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 haram. Oke, haram. Haram ya. Tikus tidak boleh dimakan karena Maka dipelihara berbahaya untuk kesehatan tubuh. adalah bisa Berbahaya. menyebabkan masalah kesehatan bagi tubuh manusia. Hewan yang kedua, Yang ke-12. kodok. Kodok, kodok. Halal apa haram? Kodok, ayo kodok. Kodok, kodok. Kodok lo. Haram. Tidak boleh makan kodok karena kodok Karena mereka adalah hewan yang tidak boleh hewan yang tidak dibunuh Selain dan itu, termasuk kodok hewan adalah yang hewan yang amfibi, hidup di dua alam. Hewan yang ke-13, Hewan yang ke-13. keledai jinak. Keledai. atau keledai rumahan. Ayo, keledai yang jinak halal atau haram? Halal, 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 haram. Ayo. Kenapa kok keledai haram? Karena keledai itu Haram untuk dimakan. sering makan kotoran hewan lain, bahkan kotoran sendiri dimakan. Yaitu memakan kotoran binatang, termasuk kotoran Kamu mau makan makanan hewan yang makan kotoran? ke-14. Hewan ke-14, unta. Gampang ya. Hewan selfie untanya halal. Oke, bener. Hewan unta halal. Makanan yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti daging babi atau bangkai. Jadi unta halal. Hewan yang kelima, Lah ini 15 mulai. Ulat bambu. Ayo, halal deh. jadi merinding. Halal. Ulat bambu. Halal, haram. Haram, nggak boleh ya. Maka hukumnya juga najis. Ibarat ulat atau belatung yang hidup dan memakan bangkai. Haram dan hukumnya najis. Nah, selamat ya, 15 hewan. Masih ada 3 soal utama. Masih ada Ayo. 3 lagi nih. Salah berapa tadi? Ya, Masa belum salah. Kelinci. Kelinci lo. Halal enggak kelinci? Ayo, ada yang haram, ada yang halal. Kelinci. Enak ya, sate kelinci. Kenapa kok halal? Karena difatwakan oleh MUI bahwasanya hukum memakan kelinci itu hewan yang halal. ke-17, 17. jerapah. Jerapah. Haram atau halal? Jerapah. Jerapah boleh tidak dimakan? Jerapah termasuk hewan penggembala yang memiliki kuku terbelah Sehingga dan herbivora. Boleh dimakan jerapah. hewan yang terakhir, Boleh. Hewan terakhir nih. Ikan hiu. Hiu lo. Ayo hiu lo. Halal atau haram? Ada yang haram? Tidak tahu lo. Karena apa? Karena semua makanan yang dari laut itu halal hukumnya. Walaupun itu hiu. Boleh. Oke. Paus halal. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan,
diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sampai sini paham? Halal itu diizinkan, diperbolehkan. Menurut KBBI, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang. Kamu makan itu tidak dilarang. Ada juga hukum halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Oke, menurut KBBI. Jadi halal itu adalah diartikan boleh atau diizinkan. Selanjutnya haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan. Contohnya mencuri boleh enggak? Makan babi boleh enggak? Kalau belajar boleh enggak? Itu diizinkan. Kalau mencuri otomatis haram. Dalam KBBI, haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Jadi baik agama ataupun undang-undang semuanya tidak memperbolehkan makanan itu atau kegiatan itu. Selanjutnya, oke, kelompok 3 silakan, ayo. Beruang, karena beruang hewan predator. Oke, kelompok 3 perhatikan. Kelompok 3 akan menjelaskan hewan yang haram dulu, halal dulu. Haram. Hewan yang haram dulu, silakan. Beruang, karena Hewan haram, beruang apa? beruang, Beruang, kenapa kok haram? karena beruang hewan predator yang memiliki taring yang sifatnya haram untuk dikonsumsi. Oke. Jadi hewan predator, apalagi dia makannya daging, diharamkan. Otomatis kalau diharamkan, pasti ada efeknya bagi tubuh kita. Otomatis. Selanjutnya hewan yang halal. Belalang, walau belalang adalah serangga. Apa? Belalang, Belalang kenapa kok dihalalkan? walau belalang adalah serangga, belalang yang dihalalkan dalam Islam. Oke, karena Nabi memakan itu, melakukan itu. Makanya kalau Nabi melakukan itu bisa dijadikan sumber hukum. Terima kasih kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo. Terakhir kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Sedapatnya. Kelompok 4 pakai punyanya Safik dulu. Belum, kelompok 4 belum semua. Satu belum. Yang satu aja. Enggak apa-apa. Yo, kelompok 4. Kenji, ayo Kenji. Nah. Ikan Nemo kan dari laut, halal. Selanjutnya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hewan Halal. Oke. Apa yang halal? Belut halal atau haram? Halal. Alasannya? Para ulama memandang belut termasuk ikan sehingga boleh dimakan. Jadi belut itu termasuk kategori Ikan. Ikan itu boleh dimakan. Makan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, ini Pak. Oke, bagus. Hari ini kamu sudah cukup memahami tentang halal dan haram. Jadi kesimpulannya, pembelajaran hari ini, halal itu apa? Diperbolehkan. Haram itu apa? Yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh apalagi sampai dibuat kegiatan, tidak boleh. Oke, selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian tentang halal dan haram, silakan tulis PR-nya untuk belajar di rumah. Oke, yuk semuanya ditulis, dikerjakan di rumah saja tentang pengertian halal dan haram. Silakan.
Apa itu halal, apa itu haram? Satu, apa pengertian halal? Dua, apa pengertian haram? Tiga, sebutkan 3 hewan yang halal dikonsumsi. 3 hewan contohnya. Lebih bagus kasih alasannya. Misal jerapah, kenapa? Hiu, kenapa? 3 halal yang dikonsumsi. 4, sebutkan 3 hewan yang haram dikonsumsi. Bentar ya. Sampai nomor berapa? 4. 5. Mengapa? Nomor 5, mengapa kita tidak boleh mengonsumsi makanan haram? Tidak boleh mengkonsumsi makanan haram. Mengapa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan haram? Dah 5 aja. Dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan kembali. Makanan, mengapa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram? Bagus, cuma 5 aja. Mau 5 apa 10? 5 aja. Bagus. Baik. Refleksi hari ini. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang halal dan haram. Jadi kita sebagai umat muslim diusahakan kalau tidak terpaksa selalu makan makanan yang halal. Baik itu zatnya, cara mendapatkannya. Makanya sate ayam halal tapi hasil mencuri, boleh enggak? Tidak boleh. Apalagi kalau untuk makan keluarga kita, kalau biasanya halal. Nah itu Sumanto haram itu, enggak boleh gitu ya. Sumanto enggak boleh itu. Bagaimana kamu tahu tentang dasar hukum halal dan haram? Dari mana kita taunya? Dari Al-Quran. Terus dari hadis Nabi. Jadi halal haram itu tidak karangan manusia, langsung dari pusat sana. Dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup hari ini, mari bersama-sama kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Makan sehat bergizi, kita kena teladan. Bermasyarakat juga tidur cepat. Oke, cukup hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Minggu depan bisa bertemu kembali. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas beratnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kok belalang boleh dimakan? Karena suatu hari An Abdillah ibni Abi Aufa qala
Ghazauna ma'a Rasulullahi. Kami berperang bersama Rasulullah. Sab'a ghazawatin, dalam 7 kali peperangan. Kunna nakulul jaroda ma'ahu, dan kami makan belalang bersamanya. Jadi ketika peperangan kan tidak ada tuh nasi, tidak ada. Yang ada cuma hewan belalang saat itu. Di gurun pasir saat itu ada belalang. Nabi makan belalang. Nabi. Yo, mungkin juga direbus atau dipresto atau dibakar, nggak tahu kita ya. Yang jelas belalang boleh dimakan. Ini tambahannya tentang. Oke, sip. Sekarang anak-anak, setiap kelompok carilah satu hewan yang haram berdasarkan penyebabnya. Tadi kan sudah boleh lihat, ada bison, ada jerapah, ada belalang. Satu hewan halal, satu hewan haram. Silakan berdiskusi. Nanti kalian menyampaikan di depan kelas. Oke, silakan Pak Abrar, beri waktu 5 menit cukup? Oke, coba 5 menit. Cari satu hewan halal dan hewan haram berdasarkan. Persiapan kelompok 1 maju. Kelompok 2 sudah ditulis ya, biar tahu ya, biar tidak lupa. Ditulis. Dihalalkan. Nah, yang hidup di laut semuanya halal. Pokoknya semua hewan di laut itu halal. Kelompok 3 sudah. Sama alasannya, kenapa kok hewan itu halal, kenapa kok hewan itu. Nah, seperti itu. Kan halal dan haram. Dari haram ya Pak? Boleh. Oke, dengarkan semuanya. Beruang, hewan predator yang haram karena memiliki taring yang tidak boleh dikonsumsi. Karena taring sifatnya haram. Hewannya haram. Ada komentar tentang beruang? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Hiu, halal karena ikan laut itu yang tidak berbahaya bagi tubuh dan tidak najis atau disebut dengan sah. Jadi hiu juga halal atau haram tadi hiu? Halal. Kenapa kok halal? Karena hidup di Laut. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1, bagus sekali. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, ya. Kamu pas. Pilih satu aja, hewan salah satu aja. Tak pegangnya ya Pak. Takut jatuh. Bajuku melewat. Ayo. Iya. Dari kelompok 2 tentang hewan halal dan haram. 1, hewan Kata haram. Hewan haram dulu. Apa yang haram? Kata, karena hidup di 2 alam jadi diharamkan. Karena kata itu hidup di 2 Dua alam. Kenapa kok diharamkan? Karena bingung. Kalau hewan darat itu kan harus disembelih dulu. Kalau hewan air atau laut tidak usah disembelih, boleh dimakan. Lah kata itu hidup di 2 alam, makanya diharamkan. Buaya apalagi? Amfibi. Salmon. Selanjutnya ikan salmon. Karena ikan yang hidup di laut dihalalkan. Oke, karena semua hewan yang ada di laut dihalalkan. Halalkan loh, haramkan hal. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Kita akan menjelaskan hewan yang haram dulu, halal dulu. Haram. Hewan yang haram dulu. Silakan. Beruang karena Hewan haram. Beruang apa? beruang Kenapa kok haram? karena beruang hewan predator yang Di memiliki kelompok 4 akan menjelaskan tentang hewan halal. Oke. Apa yang halal? Belut halal atau haram? Halal. Alasannya?
Para ulama memandang belut termasuk ikan sehingga boleh dimakan. Jadi belut itu termasuk kategori Ikan. Ikan itu boleh dimakan. Makan. Tepuk tangan buat kelompok 4. Nah, ini Pak. Kamu sudah cukup memahami tentang halal dan haram. Jadi kesimpulannya, pembelajaran hari ini, halal itu apa? Diperbolehkan. Haram itu apa? Yang tidak dikerjakan di rumah saja. Tentang pengertian halal dan haram, silakan. Apa itu halal, apa itu haram? Apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang halal dan haram. Jadi kita sebagai umat muslim diusahakan kalau tidak terpaksa selalu makan makanan yang halal. Baik itu zatnya, cara mendapatkannya. Makanya sate ayam halal tapi hasil mencuri, boleh enggak? Tidak boleh. Apalagi kalau untuk makan keluarga kita, kalau biasanya halal. Nah itu Sumanto haram itu, enggak boleh itu ya. Sumanto enggak boleh itu. Bagaimana kamu tahu tentang dasar hukum halal dan haram? Dari mana kita taunya? Dari Al-Quran. Terus dari hadis Nabi. Jadi halal haram itu tidak karangan manusia, langsung dari pusat sana. Dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita tutup hari ini, mari bersama-sama kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah, olahraga, makan sehat bergizi, kita kena belajar, bermasyarakat juga tidur cepat. Oke, cukup hari ini, sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Minggu depan bisa bertemu kembali. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas beratnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.